Halo sahabat sangkar, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan berbahagia. Kali ini tim Sangka Karya telah merangkum sebuah film seorang pria yang berasal dari luar angkasa dan dia mencari Tuhan untuk membantunya. Nah, lo Tuhan lo dicari dan membongkar sebuah kebohongan dari seorang pemuka agama ternama. Film ini berjudul PK yang rilis pada tahun 2014 dan mendapatkan rating sebesar 8,1 dari IMD. Dan film ini diperankan oleh aktor ternama yaitu Aamir Khan dan aktris cantik bernama Anushka Sharma. Di awal film kita diperlihatkan oleh sebuah piring terbang yang mengantarkan seorang manusia atau seorang alien lah, karena kan dia dari luar angkasa. Ini dia orangnya, kita sebut saja PK sesuai judulnya. Saat pertama kali mendarat, dia tanpa menggunakan pakaian sehelai benang pun, yang menandakan bahwa walaupun seperti di film-film luar angkasa yang mempunyai alat-alat canggih dan mereka amat sangat pintar, tapi belum ada tukang jahit di sana. Saat pertama kali mendarat, PK langsung bertemu oleh paman ini. Film ini sangat bersangkutan dari awal sampai habis, jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Ketika PK keheranan melihat orang tersebut, seketika kalung yang digunakannya dicuri dan dibawa kabur oleh paman tersebut, yang ternyata kalung itu sebuah alat komunikasi antara PK dengan pesawat luar angkasanya. Jadi PK akan terjebak di dunia ini dan tidak bisa pulang ke tempat dia berasal. कोई दोस्त था यहाँ बिना इस रिमोट के ना अब घर कैसे लौटूंगा. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh seorang perempuan, dia bernama Jagu, yang ingin menonton sebuah konser puisi yang karena tiketnya habis dan ternyata masih ada satu tiket lagi pada seorang calo. Dan saat Jagu menghampiri calo tersebut, terdapat pula laki-laki yang akan membeli tiket tersebut. Dan ternyata calo tersebut menjual tiketnya dengan amat sangat tinggi, yang akhirnya mereka berdua meminta uang tambahan kepada si kakek-kakek ini, dan kakek ini bersedia membelikannya tiket. Namun yang terjadi adalah kakek tersebut malah membeli tiketnya untuk dirinya sendiri, yang akhirnya Jagu meluapkan kekesalannya dengan mengarahkan es yang dipegang kakek tersebut sampai mereka berdua dikejar oleh seorang security. Akhirnya mereka berdua berkenalan dan diketahui pula laki-laki ini bernama Sarfaraz. Dan dia bekerja sebagai arsitek di kedutaan Pakistan, yang berarti Sarfaraz ini adalah seorang muslim. Dan itu membuat Jagu menjadi murung karena diketahui pula Jagu adalah seorang pemeluk agama Hindu. Dan kita akan dibawa kepada ciri khas film-film India dengan lagu yang diiringi dengan pepohonan. Di sini mungkin Jagu telah menaruh hati saat pada pandangan pertama. Iyalah pasti, soalnya secara pekerjaan dan looking dari Sarfaraz ini sangat rupawan, tidak seperti saya. बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे. Lalu kita diperlihatkan Jagu tengah menelpon orang tuanya dan memberitahu dia sedang jatuh cinta kepada laki-laki muslim. Dan itu membuat orang tua Jagu marah dan langsung pergi ke seorang pemuka agama Hindu, yang bahwasannya keluarga Jagu ini adalah keluarga yang sangat taat kepada agamanya. Dia adalah Tapaswi yang menjadi panutan dari keluarga Jagu. Lalu Tapaswi mengatakan bahwasannya Sarfaraz tidak akan menikahimu dan dia akan berkhianat kepadamu. Di sini saya takjub kepada seorang Tapaswi yang karena Tapaswi ini mampu membaca masa depan yang Jagu sendiri belum mengatakan nama Sarfaraz, namun dia telah mengetahui terlebih dahulu nama tersebut. Lalu Sarfaraz pun datang dan Jagu langsung memintanya untuk menikahinya esok hari. Keesokan harinya Jagu pergi ke sebuah kantor urusan agama untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan pakaian berwarna putih dan sedang menunggu Sarfaraz. Terlihat pula terdapat seorang wanita dengan membawa kucing, lalu ia dipanggil oleh pengurus KUA untuk ke depan dan menitipkan kucingnya kepada Jagu. Dan datanglah seorang anak kecil yang memberikan sebuah surat kepada Jagu yang mungkin itu berasal dari Sarfaraz dan mengatakan bahwasannya pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan karena pernikahan bukan tentang dua manusia saja, melainkan tentang dua keyakinan yang sulit disatukan. Apa yang dibilang Tapaswi benar adanya. Namun Anda dan saya tidak akan menyangka apa yang akan terjadi di akhir film ini. Jadi mari kita saksikan sampai habis.
Di sini saya sangat menyarankan kepada kalian semua untuk menontonnya sampai habis karena Anda dibuat tidak habis pikir dengan plot twist yang akan terjadi. Kita akan dibawa ke 6 bulan berikutnya saat Jago akan berangkat bekerja. Jago ini adalah seorang presenter di media TV ternama. Saat itulah pertama kalinya Jago bertemu dengan Piki yang saat itu tengah menyebarkan selembaran yang menggambarkan mencari dewa. Dewa loh dicari, coba itu. Saat sudah berada di kantor, Jago menyiarkan berita tentang seekor anjing yang menurutnya itu adalah berita yang omong kosong atau tidak menarik sedikit pun. Lantas Jago menawarkan sebuah berita tentang seorang yang mencari Tuhan. Namun di sini sang produser ternyata sudah pernah membuat acara perihal tersebut. Namun sang produser malah terkena serangan yang menyebabkan luka di bokongnya. Disitulah produser tidak mau mengangkat berita tentang Tuhan lagi karena diketahui pengikut Tapaswi sangat banyak dan sangat fanatik terhadapnya. Kemudian Jago melihat Pike sedang menuju tempat beribadah, lalu Pike mengambil uang di dalam kotak amal yang itu diketahui oleh penjaga sekitar di sana. Lalu Pike diselamatkan oleh Jago yang segera menaruh dompetnya di dalam kotak amal tersebut. Yang Jago mengatakan dia hanya menolongnya untuk mengambilkannya dompet yang saat Jago ingin beramal namun dompetnya ikut terjatuh. Disitulah Pike sudah merasakan akan kebaikan dari seorang Jago. Lalu Jago menanyakan di mana Pike tinggal, yang dia menjawab dia tidur di dalam sebuah sel. Yang seketika Jago ragu dan Pike segera menunjukkan bagaimana dia bisa tidur di dalam sebuah sel dengan cara membuang air kecil di tengah jalan yang dilihat oleh seorang polisi yang sedang berpatroli di sekitaran tempat tersebut. Lalu Pike dibawa ke sel tahanan sementara dan Jago mengikutinya bersama temannya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Jago dengan menyogok polisi di sana, Jago berhasil masuk ke dalam sel tersebut. Di sana Jago mewawancarai Pike dengan menanyakan dari mana Pike berasal. Pike mengatakan dia berasal dari luar planet bumi yang membuat Jago beranggapan dia gila dan Jago telah salah akan keistimewaan seorang Pike. Dan Jago bertanya dengan emosi, apakah di planet bumi menggunakan bahasa yang sama dengan kami? Dan bagaimana dengan pakaianmu Pike? Lalu Pike mengatakan bahwa di planetnya dia tidak berbicara melainkan membaca pikiran. Dan di sana juga dia tidak berpakaian sehelai pun. Dan itu cukup sangat membuat Jago merasa dibodohi oleh Pike. Dan film akan memperlihatkan bagaimana Pike bisa mempunyai pakaian yang dimana Pike mengambil pakaian dari sebuah mobil bergoyang, yang dalam artian mobil itu sedang dijadikan tempat bercocok tanam. Sampai saat dimana Pike dikejar oleh seseorang karena menusuk pantatnya. Dan saat sedang berlari, Pike tertabrak oleh rombongan Tanjidor. Lalu Pike dibawa oleh sang ketua Tanjidor tersebut ke dokter dan dianggap telah hilang ingatan. Saat ketua tersebut ingin meninggalkan Pike di tempat dokter tersebut, namun karena hati nuraninya lah, sang ketua tidak jadi meninggalkannya dan akan merawatnya sampai sembuh. Lalu Pike sadar, jika ingin beradaptasi di bumi, maka dia harus mentransfer semua informasi di bumi ini, termasuk bahasa, dengan cara memegang tangan seseorang. Ya bisa dikatakan kayak USB lah. Karena Pike mempunyai kekuatan untuk bisa membaca semua informasi dan menyerapnya dengan cara menyentuh telapak tangan. Saat itulah si ketua membawa Pike ke sebuah tempat prostitusi yang dimana di situ Pike bisa melakukan hal apapun yang Pike suka, termasuk bercocok tanam. Gas Pike. Namun Pike tidak melakukannya karena tujuan utamanya adalah agar bisa berkomunikasi dengan makhluk bumi. Oleh karena itu Pike semalaman hanya memegang tangan si perempuan dan setelah pagi datang, akhirnya Pike bisa berbicara dan mulai mencari remote kontrolnya.
Saat dalam pencariannya, Pike mendatangi seorang patroli dan meminta tolong untuk si polisi mencarikan remote kontrolnya. Dan polisi itu mengatakan sangat banyak orang di negara ini, bagaimana aku bisa mencarikan remote kontrolmu? Dan si patroli mengatakan minta tolonglah pada Tuhan. Dan ternyata Pike baru sadar banyak juga orang yang mengatakan hal tersebut kepadanya ketika dia mencari remote kontrolnya. Akhirnya Pike membeli patung dewa yang saya sendiri tidak mengetahui patung dewa apa yang dibelinya. Namun saat Pike meminta sebuah makanan, dia langsung mendapatkannya. Namun ketika dia meminta untuk remote kontrolnya diketemukan, namun tidak terjadi apa-apa. Disitulah dia protes kepada sang penjual, mengapa dewa ini tidak berfungsi. Yang dia pikir mungkin baterainya habis. Namun sang penjual menyuruh Pike untuk meminta kepada dewa yang lebih besar yang berada di sebuah tempat ibadah. Segera Pike bergegas pergi ke sana. Saat Pike sudah memanjatkan doa, namun Pike tidak mendapatkan apa-apa. Disitulah Pike mulai masuk ke berbagai agama, mulai dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan juga Islam. Dan juga Pike masuk ke dalam Syiah. Sampai saat Pike menemukan seorang dewa yang padahal itu hanyalah seorang manusia yang tengah berkostum karena terdapat sebuah acara. Ketika Pike sedang mengejar orang tersebut, sampailah Pike ke tempat di mana Tapaswi sedang menyelenggarakan kegiatan beribadah. Saat dalam acaranya tersebut, Tapaswi menunjukkan sebuah benda yang ternyata itu adalah sebuah remote control yang selama ini Pike cari. Dan Tapaswi mengatakan kepada para jamaahnya bahwa itu adalah gendang Dewa Siwa yang ia dapatkan dari Gunung Himalaya. Nah loh, yang berarti di sini Tapaswi berbohong kepada para jamaahnya. Lalu setelah Pike menceritakan semuanya, Jagu masih tetap tidak percaya dan akan meninggalkan Pike. Lalu Jagu juga memberikan uang untuk Pike dan Jagu dengan tidak sengaja memegang tangan Pike. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Pike mampu membaca isi pikiran seseorang dengan hanya memegang tangannya. Berbarengan dengan Jagu yang keluar dari kantor polisi, Pike mengatakan tentang sebuah berita yang sedang diangkat oleh kantornya mengenai anjing yang depresi. Seketika Jagu langsung kaget dan heran bagaimana Pike bisa mengetahuinya. Akhirnya Jagu mengeluarkan Pike dari kantor polisi. Dan sampai saat di tengah kota, tangan Pike dipegang oleh seorang kakek-kakek yang meminta bantuan Pike untuk memberikannya uang karena istrinya sedang sakit. Lalu Pike memberikan uang dan juga uang tips. Loh, kok uang tips? Nanti kalian akan tahu. Sampai saat Jagu dengan angkuhnya mengatakan kamu tertipu Pike. Di sini tidak ada rumah sakit dan ternyata Pike sudah mengetahui hal tersebut. Dia memberikan uang kepada kakek tersebut karena istrinya ulang tahun dan sedang merayakannya di sebuah restoran ternama. Dan karena istrinya meminta pesanan yang lebih, yaitu sebuah es krim yang membuat uangnya tidak cukup. Seketika Jagu mengikuti kakek itu dan ternyata benar adanya. Kakek tersebut pergi menuju restoran mewah dan Jagu melihat istri dari si kakek tengah memakan es krim dan uang yang diberikan Pike beserta uang tipsnya juga diberikan kepada sang istri demi membahagiakan kekasihnya tersebut. Speechless sih ini Jagu. Setelah kejadian tersebut, Jagu mulai percaya bahwa Pike memang bukan manusia asli dari bumi. Dan Jagu mendatangi tempat biasa Pike menyendiri dan berjanji akan membantu Pike untuk mendapatkan remote kontrolnya. Pagi harinya, Jagu mendapatkan sebuah telepon yang dimana telepon tersebut berasal dari keluarga seorang pasien rumah sakit. Ketika Jagu mengatakan salah sambung dan menutup teleponnya, si keluarga masih saja menelepon sampai saat Jagu menjahilinya dan mengatakan bahwa pasien yang dirawat telah meninggal. Dan itu membuat kata kunci bagi Pike, yang bahwasannya Tapaswi tidak bisa berbicara dengan Tuhan, melainkan Tapaswi hanya bercanda dan yang selama ini berbicara dengan Tapaswi adalah Tuhan palsu. Biar saya jelaskan. Ibaratnya ada anak meminta mainan kepada orang tuanya, namun tidak mungkin seorang orang tua menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu, melainkan pasti akan langsung memberikannya. Begitu kira-kira isi otak dari Pike.